Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah terbersit dalam pikiran kita, apa Injil itu? Dalam renungan kali ini, saya akan mengajak saudara untuk menggali sedikit tentang tema yang akan saya bawakan. Injil adalah berita yang sangat menggembarkan dunia. Injil juga berita yang penuh dengan sukacita, bahwa Allah memperbarui seluruh ciptaannya, termasuk saudara dan juga termasuk saya, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Definisi ini sangat akurat, meskipun singkat, tetapi penuh makna dan sangat berdampak. Injil memberitahu kepada kita bahwa kita diselamatkan dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Untuk itu, mari kita lihat kebenaran ini lebih dalam lagi. Kita diselamatkan dari Allah. Manusia cenderung untuk memilih hidup menjauhi Allah, bahkan memusuhi Allah. Oleh sebab itu, manusia layak untuk menerima murka Allah yang suci atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka perbuat. Seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut. Diselamatkan oleh Allah. Namun Allah dalam anugerahnya berinisiatif mengutus Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Diselamatkan untuk Allah. Allah menyelamatkan manusia dengan harapan supaya manusia tidak hidup lagi untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri, tapi kemuliaan untuk nama Allah saja, baik di bumi maupun di masa yang akan datang. Jadi pada akhirnya, saudara-saudaraku, yang menyalibkan Tuhan Yesus bukan lagi orang Yahudi ataupun orang Romawi, namun Allah sendiri, seperti yang tercatat dalam Yesaya 53 ayat yang 10, disampaikan seperti ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Memang dosa yang membuat Tuhan Yesus meregang di kayu salib. Namun dalam rencana keselamatannya, Allah yang menimpakan seluruh dosa pada Tuhan Yesus yang dengan sukarela memberikan nyawanya sebagai korban penebus dosa. Jadi, Injil adalah inisiatif jenius yang dirancang oleh Allah untuk menyenangkan dirinya sendiri yang suci dan meruntuhkan manusia yang berdosa. Allah bukan hanya menyatakan Injil, tapi ia juga mencelikkan mata rohani kita untuk melihat bagaimana Injil meruntuhkan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, Injil meruntuhkan kesombongan kita. Injil memberitahu kepada kita bahwa masalah terbesar bukan yang ada di luar diri kita, tetapi masalah yang terbesar adalah dari dalam diri kita. Tetapi saudara-saudaraku, solusinya bukan dari dalam diri kita sendiri, tetapi solusinya adalah, saudara-saudaraku, kita butuh juru selamat. Yang kedua, Injil meruntuhkan kebijaksanaan kita. Injil memberitahu pada kita bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menghidupi hidup yang seharusnya kita hidupi. Namun kita tidak mampu dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami, namun tidak kita alami. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Injil meruntuhkan pengetahuan kita. Kelahiran dan kematian dari Tuhan Yesus adalah hal yang sangat-sangat supra-rasional. Ketika rahim Maria yang seharusnya kosong, tetapi justru malah kosong. Kubur Yesus yang seharusnya berisi, tetapi kosong. Kita diberitahu bahwa inkarnasi dan kebangkitan Yesus Kristus bertentangan dengan metode yang ditemukan dan dikembangkan oleh manusia. Karena apa, saudaraku? Karena Allah melampaui semua ini. Puji Tuhan, kiranya renungan yang telah saya bawakan menjadi berkat buat saudara dan juga berkat buat saya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.